I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Victoria Mandang, NIM 21101026. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi psikologi Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan membahas mengenai psikologi kreativitas, dan topik yang akan dibahas saat ini yang pertama definisi kreativitas, yang kedua pendekatan 4P dalam kreativitas, yang ketiga 4 proses kreatif menurut Wallace 1926, yang keempat ciri-ciri anak kreatif menurut para ahli, dan yang kelima pengukuran kreativitas. Saat ini kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi kreativitas. Kreativitas menurut Karl Mustakis merupakan suatu pengalaman dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Secara umum, kreativitas dipahami sebagai suatu kemampuan untuk menghasilkan produk dan gagasan yang baru dan berbeda atau tidak lazim. Saat ini kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan 4P dalam kreativitas. Menurut Menandar, kreativitas dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk, atau lebih dikenal dengan 4P dalam kreativitas. Jadi, kreativitas bukan semata tentang produk atau hasil, tetapi juga tentang termotivasinya seseorang pribadi yang kreatif untuk terlibat dalam proses berpikir kreatif sehingga menghasilkan produk kreatif. Aspek pribadi sendiri terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek kelancaran, kelenturan, originality, dan kerincian. Indikator dari aspek pribadi kreativitas anak menurut Catron dan Ellen adalah anak yang berani mengambil resiko ketika melakukan hal yang berbeda, baru, ataupun lebih sulit. Anak kreatif juga senang bercanda, senang bercakap, banyak bertanya, imajinatif, dan memiliki ketertarikan akan hal-hal baru. Selain itu, anak kreatif sangat fleksibel dan memiliki motivasi yang tinggi sehingga sangat menikmati saat mengeksplorasi lingkungan, melakukan kegiatan yang unik, dan saat memecahkan sebuah masalah. Anak kreatif ternyata tidak selalu menunjukkan perilaku positif, tetapi juga perilaku negatif, seperti sulit untuk berkompromi karena anak kreatif biasanya berpikir bebas, tanpa batas, dan cenderung melakukan hal-hal yang diinginkan secara spontan. Yang kedua, aspek pendorong. Kreativitas menurut Csikszentmihalyi dapat dilakukan melalui kegiatan yang terprogram dan terkondisi. Faktor pendorong akan menumbuhkan minat dan motivasi seseorang untuk menekuni suatu kegiatan atau mencari penyelesaian dari sebuah permasalahan. Jadi, indikator dari aspek pendorong adalah minat dan motivasi seseorang, baik dari dalam maupun luar dirinya, untuk terlibat dalam proses kreatif. Aspek yang ketiga yaitu proses, yang dinyatakan oleh Wallace terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pematangan, tahap gagasan baru, dan tahap perbaikan. Jadi, sebuah kreativitas akan muncul jika seseorang yang memiliki faktor pribadi dan pendorong dalam kreativitas melibatkan dirinya dalam proses kreatif. Pada tahap ini, seseorang akan mencari tahu, menemukan inspirasi, memahami, dan memunculkan gagasan baru. Aspek yang keempat yaitu aspek produk, yang merupakan kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru atau hasil dari proses kreativitas. Menurut Courtplay, produk kreatif dihasilkan dari pribadi yang kreatif, yang akan membentuk konfigurasi, dan konfigurasi tersebut dapat membentuk sebuah gagasan, model, tindakan, cara menyusun kata, melodi, atau bentuk. Hal ini menjelaskan bahwa produk kreatif adalah hasil dari pribadi yang kreatif yang didorong dalam proses kreatif sehingga menghasilkan gagasan, model, tindakan, kata, melodi, atau bentuk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 4 proses kreatif menurut Wallace. Salah satu teori yang sampai sekarang banyak dikutip adalah teori Wallace yang dikemukakan pada tahun 1926 dalam bukunya The Art of Talk, yang menyatakan bahwa proses kreatif meliputi 4 tahap,
Yang pertama persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga iluminasi, dan keempat verifikasi. Pada tahap pertama, seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, dan sebagainya. Pada tahap yang kedua, kegiatan mencari atau menghimpun data tidak dilanjutkan. Tahap inkubasi adalah tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, dalam artian bahwa ia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi menggeramnya dalam alam prasadar. Pada tahap yang ketiga yaitu iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap timbulnya wawasan saat timbulnya inspirasi atau gangguan baru, beserta proses psikologi yang memicu dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap verifikasi atau evaluasi. Dalam tahap ini, di mana ide atau kreasi baru harus diuji terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Dengan kata lain, proses divergensi harus diikuti oleh proses konvergensi. Topik pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri anak kreatif menurut para ahli. Menurut Menandar, anak-anak yang kreatif yang pertama terbuka terhadap pengalaman baru, yang kedua kelenturan dalam sikap, ketiga kebebasan dalam ungkapan diri, keempat menghargai fantasi, kelima minat dalam kegiatan kreatif, yang keenam memiliki tingkat kepercayaan diri terhadap gagasan sendiri, yang ketujuh mandiri dan menunjukkan inisiatif, dan yang kedelapan kemandirian dalam mempertimbangkan. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu pengukuran kreativitas. Pengukuran kreativitas dapat dibedakan atas pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengukurnya. Ada 5 pendekatan yang lazim digunakan untuk mengukur kreativitas. Yang pertama, analisis objektif terhadap perilaku kreatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai secara langsung kreativitas suatu produk berupa benda atau karya kreatif lain yang dapat diobservasi wujud fisiknya. Pendekatan yang kedua, pertimbangan subjektif. Pendekatan ini dalam melakukan pengukurannya diarahkan kepada orang atau produk kreatif. Cara pengukurannya menggunakan pertimbangan-pertimbangan peneliti seperti yang dikemukakan Francis Galton, Castell, Cox, dan McKinnon. Pendekatan yang ketiga yaitu inventory kepribadian. Pendekatan inventory kepribadian ditunjukkan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan kepribadian kreatif seseorang atau korelat-korelat kepribadian yang berhubungan dengan kreatif. Yang keempat, inventory biografis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan orang-orang kreatif, meliputi identitas pribadinya, lingkungannya, serta pengalaman-pengalaman kehidupannya. Dan pendekatan yang terakhir yaitu tes kreativitas. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam berpikir kreatif. Hasil tesnya dikonferensikan ke dalam skala tertentu sehingga menghasilkan creative quotient yang analog dengan IQ untuk intelijensi. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai psikologi kreativitas. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back.